Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan di malam ini kita dipertemukan oleh Allah SWT untuk sama-sama belajar. Salawat serta salam mudah-mudahan terlimpahkan pada Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan ikutnya sampai akhir zaman. Pada kesempatan di malam ini, insya Allah kita akan sama-sama belajar, dan tema yang akan kita kaji bersama pada kesempatan malam ini, insya Allah berkaitan dengan karakteristik ahlu sunnah wal jamaah atau khosaisu ahli sunnah wal jamaah. Dan ini adalah kelanjutan bahasan sebelumnya. Jadi kalau pada pembahasan sebelumnya kita sudah masuk pada bahasan karakteristik ahlu sunnah wal jamaah, maka pada kesempatan malam ini kita akan coba untuk menuntaskan, masuk ke bahasan yang kelima yang ada di layar atau di hadapan Bapak Ibu sekalian. Sebelum lanjut, kita akan coba lihat terlebih dahulu dari awal, karena kajian kita ini sempat terputus selama bulan Ramadan, dengan maksud kita fokuskan pada ibadah Ramadan dengan semua kemuliaan yang ada di dalamnya. Kita belajar dari Imam Malik rahimahullah ta'ala yang ketika masuk bulan Ramadan meluangkan waktu lebih banyak untuk Al-Quran dan aktivitas-aktivitas yang terkait dengan Ramadan. Nah, sehingga waktu itu kita akhirnya putuskan untuk tidak melanjutkan bahasan kajian tauhid kita, dan kita sengaja akhirkan kajian tersebut. Dan alhamdulillah pada kesempatan malam ini di bulan Syawal kita bisa kembali sama-sama belajar. Nah, pembahasan kita pada kesempatan malam ini masih di bahasan ahamu khosoisi ahli sunnati wal jamaati wasimatihim. Karakteristik dan sifat-sifat pokok dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan waktu itu kita sudah sempat sampaikan pengantarnya bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah atau firqah najiyah atau ta'ifah mansurah, dengan keragaman, dengan perbedaan yang ada di antara mereka, Ahlus Sunnah wal Jamaah punya beberapa karakteristik, punya beberapa sifat yang membedakan dengan yang lain. Nah, inilah yang kemudian kita coba bahas. Nah, waktu itu kemudian dalam pengantar pembahasan ini juga sudah pernah kita sampaikan bahwa ketika kita bicara tentang karakteristik Ahlus Sunnah wal Jamaah, tujuan utama yang paling penting yang ingin kita bahas pada tema-tema seperti ini adalah bahwa kita ingin apa yang ada dalam bahasan yang berkaitan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, karakteristiknya, itu menjadi panduan bagi kita, jadi penyemangat bagi kita untuk bisa meneladani dan untuk bisa mengambil sebanyak-banyaknya sifat yang ada yang menjadi ciri khas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bukan malah disibukkan untuk mengotak-ngotakkan orang dan mengatakan bahwa ini di luar Ahlus Sunnah, ini masuk dalam Ahlus Sunnah. Akhirnya malah sibuk pada yang bukan jadi inti bahasan. Padahal kita ingin dengan belajar ini adalah apa manfaat paling penting yang kita rasakan, dan ini penting untuk kita. Nah, ini yang ingin kita dapatkan. Sehingga pada saat kita membaca satu persatu ciri-ciri tersebut, lalu kemudian kita lihat pada diri kita. Apakah kita sudah layak dikategorikan sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah? Kita ingin sifat-sifat tersebut melekat dalam diri kita. Kalau masih ada yang belum, berarti kita upayakan. Kalau masih ada yang belum, berarti ini jadi PR kita, kerjaan kita untuk kita lengkapi beberapa kekurangan-kekurangan yang
jadi ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kemudian pada pembahasan sebelum Ramadan kita sudah sampai pada nomor 5. Pada pembahasan pertama, bahasannya adalah al-ihtimamu bi kitabillah. Punya perhatian pada Quran, hifdzan wa tilawatan wa tafsir. Baik itu tilawahnya, membaca, menghafal, dan tafsirnya. Lalu tidak hanya Quran, wal ihtimamu bil hadis, dan punya perhatian pada hadis. Maka kita lihat Ahlus Sunnah wal Jamaah dimanapun ketika mendapatkan sebuah nas dari Quran dan Sunnah untuk sebuah bahasan yang sedang dikaji, merasa kegembiraan yang luar biasa. Karena memang itulah yang dicari. Karena punya perhatian. Orang kalau punya perhatian, pasti senang. Ya, senang untuk berlama-lama, senang untuk berinteraksi. Sama seperti kalau kita, misalnya suami dengan istri, tumbuh kecintaan antar keduanya, maka senang berlama-lama. Orang senang dengan Quran juga begitu. Memperhatikan Quran, bahkan yang diperhatikan bukan hanya ayat, sampai kata per kata diperhatikan. Ada kata-kata yang disebutkan dalam Al-Quran yang punya makna yang unik dan mendalam, jadi perhatian. Nah, itu namanya ihtimam. Demikian pula hadis. Dan ihtimam perhatian pada hadis, ma'rifatan wa fahman wa tamyizan li sahihi min saqimihi. Perhatian pada hadis itu mulai dari ma'rifatan, mengenal hadisnya, wa fahman, memahaminya, wa tamyizan li sahihihi min saqimihi, dan membedakan yang sahih dengan yang tidak sahih. Li'annahuma masdarut talaqi. Karena keduanya, Quran dan Sunnah adalah sumber talaqi. Ma'attiba'il ilmi bil amal. Tapi tidak cukup sampai di situ. Setelah punya ilmu dibarengi dengan amal. Jadi tidak berhenti hanya pada ilmunya saja. Tapi juga dibarengi dengan amal. Ini yang pertama. Tentu kita tidak mengulang penjelasannya secara lengkap karena sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya. Dan bagi yang menghendaki untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut, nanti bisa lihat di channel YouTube. Ada pada playlist yang khusus membahas tentang mujmal usul. Jadi bisa dengan memasukkan kata kunci MUJMAL dengan huruf Latin, mujmal usul, maka nanti akan didapatkan ya, atau di playlist akidahnya. Nah, kemudian yang kedua, ad-dukhulu fid dini kullih. Masuk ke dalam agama secara total, secara keseluruhan. Jadi bukan beragama itu pilih-pilih, bukan beragama itu dicari yang enak, atau dicari yang sesuai dengan selera, dicari yang sesuai dengan kebutuhan. Tapi apapun yang menjadi bagian dari syariat ini diikuti. Wal imanu bil kitabi kullih, dan beriman dengan seluruh Quran. Fayu'minuna binususil wa'di wa nususil wa'idi. Mengimani semua nas yang berisi janji dan nas-nas yang berisi ancaman. Wa binususil itsbati wa nususit tanzih. Dan mengimani semua nas yang berisi penetapan, menetapkan nama Allah, sifat Allah, dan mengimani semua nas, baik Quran maupun Sunnah, yang berisi mensucikan Allah dari sifat-sifat tertentu misalnya. Wa yajma'una bainal imani biqadarillahi wa isbati iradatil abdi wa masyiatihi wa fi'lihi. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah menggabungkan antara menetapkan antara mengimani qadar Allah SWT dengan menetapkan adanya kehendak, keinginan manusia, perbuatan manusia. Jadi di satu sisi ada qadar, di sisi lain ada kehendak dan ada perbuatan. Sehingga tidak dibenturkan. Kama yajma'una bainal ilmi wal ibadah. Sebagaimana mereka juga menggabungkan antara ilmu dan ibadah. Maksudnya antara ilmu dan ibadah, setelah ilmu itu dimiliki, maka digabungkan dengan ibadah. Jadi tidak cukup hanya yang penting sudah punya ilmunya, tidak. Tapi ayo dibarengi dengan wujudkan
Kalau itu ilmu tentang ibadah, maka dikerjakan ibadahnya. Sudah punya ilmu tentang puasa, dikerjakan puasanya. Bukan cuma berhenti sampai di ilmunya. Wa bainal quwwati war rahmati. Dan mengimani antara kekuatan dan kelemah lembutan. Wa bainal amali bil asbabi wa zuhdi. Dan menggabungkan antara al-amal bil asbab, artinya berusaha, berupaya, dibarengi dengan kerja keras, dan di sisi lain juga menggabungkan amal yang dikerjakan tadi dengan zuhud. Jadi tidak hanya mengandalkan usaha manusiawi, tapi juga menggabungkan antara usaha manusiawi, melakukan hal-hal yang bisa menjadi sebab untuk mendapatkan sesuatu, tapi juga memiliki sifat zuhud. Sehingga ambisi-ambisi yang bersifat duniawi bisa lebih terkontrol. Yang ketiga, al-ittiba'u wa tarkul ibtida'i. Ittiba, mengikuti, meneladani, wa tarkul ibtida'i, dan meninggalkan, menjauhi segala bentuk bid'ah. Jauhi segala bentuk bid'ah. Wal ijtima'u wa nabzul furqati wal ikhtilafi fiddin. Dan ijtima' artinya berusaha, berupaya untuk menyatukan umat dan memberantas segala bentuk yang bisa memecah belah umat dan yang bisa menimbulkan perselisihan dalam agama. Misalnya, berhati-hati memposting sesuatu yang akhirnya menimbulkan gejolak, padahal informasinya belum jelas misalnya. Atau bisa juga kita belum sepenuhnya memahami, belum sepenuhnya bisa mencerna apa yang kita baca, kemudian sudah kita langsung posting, yang ternyata pada bagian-bagian tertentu menimbulkan masalah. Dan semua itunya yang bisa menyebabkan perpecahan. Itu sebabnya perlunya kehati-hatian. Nah, semua upaya untuk menyatukan umat ini yang juga diusahakan. Kemudian yang keempat, ini poin yang terakhir yang dibahas pada pertemuan sebelum Ramadan, yaitu al-iqtida'u wal ihtida'u bi a'immatil huda al-udul. Meneladani, mengikuti petunjuk para imam-imam yang telah mendapatkan petunjuk, yang terhidayah, yang terpercaya. Al-muqtada bihim fil ilmi wal amali wad da'wati. Yang bisa diteladani ilmu, amal, dan dakwahnya. As-sahabah wa man saru ala nahjihim. Para sahabat dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka. Orang-orang yang mengikuti manhaj mereka. Mengikuti manhajnya para sahabat. Wa mujanabatu man khalafa sabilahu. Dan menjauhi semua yang menyelisihi jalan mereka. Nah, ini pembahasan yang terakhir yang kita bahas, yaitu sampai dengan poin yang keempat. Selanjutnya, kita masuk ke poin yang kelima. Selanjutnya kita masuk ke poin yang kelima. Jadi, ini kira ringkasan dari materi yang sempat kita bahas pada pertemuan sampai dengan sebelum Ramadan, sampai dengan di nomor yang keempat. Nah, ini pembahasan sebelum Ramadan dan barusan kita bacakan sekedar untuk bisa mengingat kembali secara garis besar materi yang pernah kita bahas pada pertemuan sebelumnya.